Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Rabilia dengan NIM 21001848 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas pada pertemuan 8 hingga pertemuan 12 pada mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh dosen Bapak Ali Tarmuji. Di sini terdapat 5 pertemuan, yaitu yang pertama JavaScript lanjut atau validasi, kemudian server-side programming yaitu web server, sintak dasar server-side scripting atau sintak PHP dasar. Kemudian server-side programming atau percabangan dan perulangan di PHP, itu yang mana materi penugasannya itu percabangan dan perulangan. Kemudian server-side programming lanjut atau penanganan form di PHP, yang penugasannya adalah penanganan form. Kemudian dan terakhir yaitu server-side programming lanjut, array, dan fungsi pada PHP. Yaitu yang mana penugasannya adalah server-side programming, array, dan fungsi di PHP. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan yang 8, yaitu JavaScript lanjut atau validation. Di sini sebelum menulis script, kita buat tempat penyimpan pada web server lokal di device, yaitu di sini saya menyimpannya dengan menggunakan folder sum, kemudian masuk ke folder htdocs, dan di sini saya meletakkan tugas script tugas 8 di file htdocs. Kemudian setelah itu, lengkapi script yang terdapat pada pembuat form HTML sebelumnya, yaitu yang terdapat pada praktikum maupun pertemuan sebelumnya, menggunakan text editor seperti Notepad, Visual Studio Code maupun Sublime. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian setelah itu buka file JavaScript pada web dan perhatikan hasil pada tampilan web atau tampilan luarannya. Di sini akan tertampil di luarannya yaitu biodata mahasiswa Ahmad Dahlan, kemudian nama, NIM, agama, gender, prodi, nomor telepon, hobi, dan alamat. Dan kemudian jika kita menekan send, maka akan keluar seperti yang di samping. Kemudian tampilan pada web Chrome seperti ini. Kemudian fungsi-fungsi dari elemen tersebut yaitu yang pertama script, itu elemen yang digunakan untuk menulis script atau lebih tepatnya adalah untuk menyisipkan script. Kemudian form sendiri untuk membuat form atau tabel yang dapat terbuat dari checkbox, gradient button, menu, text box, text area, dan button. Dan kemudian table yang berfungsi sebagai untuk membuat tabel biasa digunakan untuk menampilkan data dari database, bisa juga digunakan untuk komunikasi, penelitian, atau analisis data. Kemudian option sendiri itu merupakan butir-butir pilihan dari suatu daftar di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan yang disajikan. Tampilan dari option sendiri yaitu terletak pada hobi, yaitu membaca, bersepeda, menggambar, dan berenang. Kemudian text area digunakan sebagai inputan data yang lebih dari satu baris atau dalam antrian dapat menampung banyak teks. Text area ini biasanya digunakan seperti meletakkan alamat, meletakkan nama negara, nama provinsi, dan lain-lainnya. Kemudian setelah pengerjaan itu, masukkan semua program atau source code file scriptnya pada aplikasi web GitLab. Lanjut pada pertemuan yang ke-9, yaitu server-side programming, yaitu web server, sintak dasar, dan server-side scripting. Di sini seperti biasa kita membuat tempat menyimpan filenya pada web server lokal di device. Bila membuat folder baru di web server lokal, karena di sini terdapat 2 file, jadi kita membuat folder baru yaitu dalam SAM, kemudian dalam folder htdocs, kemudian ada folder pertemuan 9 ini. Kemudian setelah itu listing, kemudian ketiklah program 9.1 dan 9.2 pada text editor seperti yang diperintahkan pada perintah soal. Di sini terdapat tampilan listing program 9.1 yaitu yang mana ada gaji, pajak, dan ini. Kemudian listing program 2 yaitu 9.2. Yang kemudian untuk membuka file ini atau file PHP ini sendiri kita menggunakan alamat localhost seperti http localhost, yaitu nama folder seperti di web 2021 tugas 9, kemudian nama filenya. Misal nama file adalah listing/program 9.1.php. Maka perhatikan tampilan yang dibuka pada web.
Di sini merupakan tampilan pada program listing 9.1, yaitu gaji sebelum pajak adalah 10 juta, kemudian gaji yang dibawa pulang setelah dipotong oleh pajak adalah 9 juta rupiah. Kemudian di sini juga terdapat pada listing program 9.2 yang mana 5 sampai dengan 4, kemudian ini merupakan program panggilan. Kemudian penjelasan listing dari program 9.1 dan 9.2 adalah listing 1 merupakan program yang menggunakan script PHP. Pada program di atas itu penggunaan echo digunakan untuk menampilkan kalimat pada saat dijalankan. Kemudian setiap variabel dideklarasi dengan awal tanda lambang dolar karena itu berfungsi untuk mendefinisikan tipe data apa yang digunakan pada variabel. Kemudian pada listing program 9.2 yaitu merupakan program menggunakan script PHP. Pada program di atas yaitu seperti program listing 1 menggunakan echo, kemudian digunakan tanda S karena untuk tidak perlu lagi mendefinisikan tipe data. Setelah itu, kemudian simpan file script PHP pada folder project di GitLab. Kemudian pada pertemuan ke-10 yaitu server-side programming atau percabangan dan perulangan di PHP. Di sini seperti biasa kita membuat folder baru pada web server lokal dengan nama tugas tersebut, yaitu dengan nama proyek 2021 tugasku, kemudian kelas dan nama NIM dan lalu nama. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat folder pada web server lokal, kemudian kita ketikkan program PHP mengonversi angka menjadi sebuah huruf seperti nilai pada text editor seperti Notepad atau Visual Studio Code, yang mana yang tampilan dari konversi angka ini sesuai dengan tampilan nilai pada panduan akademik di portal. Di sini kemudian jalankan program pada dua web yang berbeda. Untuk menjalankan di dua halaman ini, ketik pada pencarian menggunakan localhost, yaitu nama tugas, kemudian nama tugas dan nama folder tugas dan nama tugasnya. Nah, untuk Chrome sendiri menggunakan alamat di bawah ini, dan untuk Microsoft Edge untuk menggunakan tampilan yang sama seperti di atas. Kemudian tampilan pada dua web yang berbeda yang untuk konversi nilai. Jika kita memasukkan nilai 98, maka akan tertampil A. Sama seperti dengan ini, jika nilai kita 80 sampai ke atas adalah A, jika nilai kita dari 76 ke bawah itu adalah 76,25 adalah A minus, kemudian di bawah 68,75 adalah B plus, kemudian dengan nilai 65, maka nilai kita tertulis B, kemudian dengan nilai 62,50 maka jadi B min, begitu seterusnya. Kemudian di sini untuk listing program 10.22 yaitu kita menggunakan variabel baris nilai tinggi. Yang mana baris ini sendiri itu untuk penggunaan pemunculan dari bintang. Sedangkan tinggi itu akan menampilkan berapa banyak tinggi dari segitiga bintang tersebut. Maka jika kita tulis 5, maka tinggi dari bintang segitiga tersebut adalah 5 tingkat. Kemudian di sini fungsi dari head sendiri itu berfungsi untuk header dari sebuah file PHP, kemudian body berfungsi untuk menunjukkan konten sebuah dokumen, kemudian H atau header 2 untuk header yang kedua, kemudian form method untuk membuat tampilan form, kemudian input untuk membuat tampilan yang bisa diisi. Kemudian input type atau submit yang membuat tampilan submit pada form, kemudian echo sendiri untuk memunculkan teks pada halaman web. Kemudian setelah itu listing pada program 10.2.2 itu baris nilai itu membuat variabel akan ditampilkan pada output di halaman web. Kemudian tinggi untuk menambahkan lambang bintang sebanyak berapa tingkat. Kemudian simpan kedua file pada dashboard GitLab dengan folder yang telah dibuat pada pertemuan pertama pada pembuatan akun GitLab. Kemudian pertemuan yang ke-11 yaitu server-side programming lanjut atau penanganan form di PHP. Sebelum menulis script pada PHP, kita membuat folder seperti biasa dengan nama tugas tersebut. Kemudian ketik program PHP sesuai materi perkuliahan dan buatlah program sesuai listing yang tertera dalam slide materi kuliah.
Dan ini tampilan luarannya masing-masing mahasiswa akan berbeda. Nah, kemudian di sini saya mencontohkan dengan nama programnya itu script from digabung dari satu file. Di sini kemudian dokumentasi program luarannya dan jelaskan beberapa fungsi dari program tersebut. Itu yang penjelasan program untuk olah from 1.php. Pada program ini Anda diminta untuk memasukkan nama dan akan dicetak ulang di bawahnya oleh percabangan if. Kemudian setelah dokumentasi dan dokumentasi luarannya, masukkan semua source code pada web GitHub. Di sini terdapat form validation, input checkbox, input ini dan lain-lain. Di sini di PPT ini saya hanya menampilkan pada program script from digabung dalam satu file. Kemudian setelah itu untuk olah from kedua sama seperti pada program yang pertama ini, yaitu namun program ini menginputkan nama dan mengeluarkan hasil pada program berbeda dari baris 4, yaitu from action. Kemudian setelah itu terdapat lagi script from dipisah dalam file yang berbeda dengan metode yang menggunakan get, yang mana yaitu program ini menginputkan nama dan mengeluarkan hasil pada program berbeda dari baris 4, yaitu from action, dengan menggunakan metode get. Kemudian setelah itu di sini saya akan menjelaskan pada program yang keempat, yaitu di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, from input ini yaitu text password, yaitu kita memasukkan nama-nama pada teks. Kemudian program ini menggunakan input yang bertipe teks yang berada pada baris 7 hingga 10. Kemudian pada percabangan if dan baris 3 dan 4 itu berguna untuk menampung yang diisikan oleh user agar bisa ditampilkan pada file action. Kemudian baris 8 hingga 11 untuk mengeluarkan output. Kemudian di sini ada login, yaitu menggunakan input type text dan password. Di mana di sini kita membuat tampilan web yang mana kita dapat memasukkan nama username serta password. Jika password salah, maka akan muncul tampilan berikutnya, itu login gagal, username atau password yang Anda masukkan adalah salah. Kemudian pada program ini terdapat from untuk login yang terdapat input untuk memasukkan username dan password seperti yang di sini. Kemudian pada program selanjutnya terdapat percabangan if, else, dan username dan password sudah ditetapkan pada program. Jika tertera di sini tidak ada, maka password apapun yang dimasukkan akan gagal. Kemudian memasukkan username dan password, maka program akan mengeluarkan output pada baris ke-6. Kemudian fungsi else sendiri, yaitu jika user salah, maka username dan password akan keluar output seperti baris 8 atau tampil seperti ini, login gagal, username atau password yang Anda masukkan adalah salah. Kemudian di sini saya akan lanjut pada pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ke-12 yaitu server-side programming lanjut atau array dan fungsi di PHP. Seperti biasa kita membuat folder terlebih dahulu pada server lokal di device masing-masing. Kemudian setelah itu ketik program nama sesuai dengan materi perkuliahan pada pertemuan yang ke-12. Kemudian setelah itu ketiklah, dan di sini beberapa contoh program dari tugas 12. Di sini saya menampilkan program array untuk yang pertama. Kemudian bentuk luarannya adalah seperti ini, yang mana listingnya sendiri itu array pada PHP dapat dideklarasikan langsung isinya. Bisa dengan cara membuat array kosong, lalu di-post nilai ke dalam array. Array ditampilkan dengan fungsi echo dan memanggilkan yang indeks ke array. Setelah itu dokumentasi luarnya masukkan semua source code pada web GitHub. Nah, di sini terdapat tampilan pembuatan nama. Di sini terdapat variabel argplane. Di sini berguna agar untuk menampilkan ke bawahnya.
Nah, setelah itu otomatis akan tampil di web menggunakan seperti ini, tertulis tulisan Garuda Superjet biru merah. Kemudian saya akan menjelaskan, kemudian di sini saya hanya menjelaskan satu jenis program karena ini sangat banyak terdapat ini sehingga tidak cukup pada slide ini. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.